La ilaha illallah. Sejarah dan proses berdirinya Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Diperkirakan NU memiliki anggota lebih dari 90 juta jiwa. Sebagai suatu organisasi kemasyarakatan disingkat Ormas, NU tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga banyak bergerak dalam bidang-bidang sosial dan pendidikan. Pendirian NU tidak bisa dilepaskan dari tiga sosok penting, yaitu Santri Asad, KHR Asad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Hasyim Asy'ari, dan KH Kholil Bangkalan. Saat itu, setibanya di Tebu Ireng, Santri Asad menyampaikan tasbih yang dikalungkan oleh dirinya dan mempersilakan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher Asad. Asad tidak bermaksud untuk tidak mengambilkannya untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi karena Asad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Kiai Haji Kholil Bangkalan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu, tasbih yang dibawa oleh Asad tidak tersentuh tangan Asad selama berjalan kaki dari Bangkalan menuju Tebu Ireng. Dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU karangan Khoirul Anam disebutkan bahwa tasbih yang dibawa Asad dari Bangkalan ke Tebu Ireng adalah sebuah tanda atau petunjuk di antara banyakannya petunjuk tentang berdirinya NU. Pada akhir 1925, Asad kembali diutus oleh Mbah Kholil untuk mengantarkan lagi seuntai tasbih yang lengkap dengan bacaan Asmaul Husna ke tempat yang sama dan ditujukan kepada Mbah Hasyim. Sebelumnya, pada akhir 1924, Asad diminta oleh Mbah Kholil untuk mengantar sebuah tongkat ke Tebu Ireng. Tongkat yang dibawa oleh Asad disertai juga dengan seperangkat ayat Al-Quran Surat Taha ayat 17-23 yang bercerita tentang mukjizat Nabi Musa AS. Sikap bijaksana dan penuh kehati-hatian yang ditunjukkan oleh Mbah Hasyim dalam menyambut permintaan Kiai Wahab dilandasi oleh banyak hal, salah satunya adalah posisi Mbah Hasyim saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia, Jawa. Mbah Hasyim juga menjadi tempat meminta nasihat oleh banyak tokoh pergerakan nasional. Mbah Hasyim menilai bahwa ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Istikharah yang dilakukan oleh Mbah Hasyim dikisahkan oleh Kiai Haji Asad Syamsul Arifin dan Kiai Asad menceritakan bahwa petunjuk dari istikharah Mbah Hasyim justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Mbah Kholil. Dari petunjuk tersebut, Kiai Asad yang saat itu menjadi santri Mbah Kholil berperan sebagai mediator antara Mbah Kholil dan Mbah Hasyim. Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai Asad. Proses lahir dan batin yang panjang serta berlika-liku menjadi suatu simbol bahwa pendirian NU tidaklah mudah karena harus melalui serangkaian perjuangan. Hal ini terjadi karena pendirian NU adalah suatu respons terhadap berbagai masalah keagamaan, peneguhan mazhab, dan alasan-alasan kebangsaan serta sosial masyarakat. Di samping itu, embrio lahirnya NU juga tidak bisa dilepaskan dari pembentukan Komite Hijaz. Masalah keagamaan global yang dihadapi oleh para ulama pesantren adalah ketika dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi tujuan ziarah seluruh musim dan dianggap bid'ah. Selain itu, Raja Saud ingin menerapkan kebijakan untuk menolak praktik bermazhab di wilayah kekuasaannya dan ia hanya ingin menerapkan Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan. Rencana kebijakan yang dilempar oleh Raja Saud dibawa ke Muktamar Dunia Islam di Mekah dan bagi banyak ulama pesantren, sentimen anti-mazhab adalah cenderung puritan dan memberangus tradisi serta budaya yang berkembang di dunia Islam dan menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam. Mbah Wahab bertindak cepat saat umat Islam yang tergabung dalam Centra Al-Komite Al-Islam CCI, yang kemudian bertransformasi menjadi Centra Al-Komite Khilafat CCC, hendak mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Mekah tahun 1926. Pada 1925, CCC pernah menyelenggarakan Kongres Al-Islam pada 21-27 Agustus tahun 1925 di Yogyakarta. Dalam kongres tersebut, Mbah Wahab menyampaikan pendapatnya mengenai akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam. Selain itu, Mbah Wahab juga melakukan pendekatan kepada banyak tokoh CCC, seperti Wondo Amiseno, Kiai Haji Mas Mansur, dan HOS Cokro Aminoto. Namun, diplomasi yang dilakukan oleh Mbah Wahab berujung kekecewaan karena sikap tidak kooperatif ditunjukkan dari para kelompok modernis.
Sikap tersebut akhirnya membuat Mbah Wahab melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia sendiri yang dikenal dengan nama Komite Hijaz pada 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirimkan ke Muktamar Dunia Silam sudah mendapat restu dari Mbah Hashim. Dengan perhitungan yang sudah matang dan izin dari Mbah Hashim, maka pada tanggal 31 Januari tahun 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka dan mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirimkan ke Muktamar di Mekah. Ulama yang dipimpin oleh Mbah Hashim datang ke Kertopaten, Surabaya dan sepakat untuk menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi sebagai delegasi Komite Hijaz. Setelah terpilihnya Raden Asnawi, maka lahirlah Jamiyah Nahdlatul Ulama sebagai institusi yang akan mengirim Raden Asnawi ke Mekah, dan sejak saat itu pada tanggal 31 Januari tahun 1926, Nahdlatul Ulama resmi didirikan.